Saudaraku, dosa membuat relasi manusia menjadi rusak. Relasi kita dengan Allah menjadi rusak, dan rusaknya relasi kita dengan Allah membuat relasi kita dengan sesama menjadi rusak, termasuk relasi kita dengan diri kita sendiri. Dosa membuat kita tidak bisa melihat diri kita sesuai dengan kacamata Allah melihat kita. Ibaratnya, bisa dikatakan seperti mata yang sudah kabur, kita tidak bisa melihat diri kita dengan benar. Mungkin kita seringkali bingung melihat diri kita. Kadang-kadang kita tidak yakin akan diri kita. Atau mungkin juga kadang-kadang kita over di dalam melihat diri kita. Bahkan tidak sedikit orang di dalam dunia ini yang menempatkan dirinya sebagai fokus atau pusat dari segala sesuatu. Nah, filsuf Yunani Socrates pernah mengatakan, know thyself, atau kenali dirimu. Socrates mengatakan bahwa segala hikmat di dalam dunia ini berawal dari pengenalan kita akan diri kita. Socrates mengatakan bahwa tidak ada hikmat sejati tanpa pengenalan kita akan diri kita. Saya ingat dulu ya saudara, pendeta almarhum Bigman Sirait pernah berkata begini, percaya atau tidak, kebanyakan orang tidak sadar diri dan akhirnya tidak tahu diri. Orang-orang seperti ini akan selalu gagal di dalam menempatkan diri dengan tepat. Nah, tapi intinya saudara, mengenal siapa diri kita adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ada begitu banyak informasi di dalam dunia ini yang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Misalnya, dari ilmu psikologi atau berbagai macam alat tes kepribadian lainnya. Di dalam Amsal 21 ayat yang kedua mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, Amsal ini mengatakan bahwa kita semua cenderung berat sebelah di dalam menilai diri kita dan tindakan-tindakan kita sendiri. Kita cenderung menilai yang baik-baik tentang sifat kita sendiri, seolah-olah tidak ada yang salah di dalamnya. Kita sering sekali, saudara, merasionalisasikan atau mencari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan, termasuk pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam hidup kita. Nah, Amsal mengatakan setiap jalan orang, berarti bahkan jalan setapaknya, lurus menurut pandangannya sendiri. Nah, manusia yang berdosa seringkali sangat pandai di dalam memperlihatkan wajah yang manis untuk menyembunyikan kebobrokan di dalam diri. Bahkan bisa membuat sesuatu yang tidak benar menjadi tampak benar untuk membela diri atau untuk membuat dirinya tidak pernah kelihatan salah. Saudara, di dalam perjanjian baru, kita tentu familiar dengan kisah orang Farisi yang selalu membenarkan dirinya. Tipe orang yang selalu melihat diri benar, yang tidak bisa melihat kesalahan diri atau dosa sendiri, namun melihat orang lain sebagai pribadi yang berdosa. Kita tahu salah satu doa orang Farisi yang dicatat di dalam Lukas pasal ke-18 ayat 9-12. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan seperti pemungut cukai ini. Saudara, di sini si Farisi merasa bahwa tidak ada yang perlu dia akui dan minta ampun kepada Tuhan karena berpikir bahwa dia tidak memiliki kesalahan atau dosa. Namun Amsal mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menguji hati. Terlepas dari bagaimana kita melihat diri kita atau bagaimana kita berusaha untuk menutupi dosa dan kesalahan kita, Tuhan yang Maha Taulah yang akan menilai dan menguji kita. Dia adalah Allah yang menghakimi dan penghakimannya adalah sesuai dengan kebenaran. Tuhan menguji hati. Dia melihat hati kita yang adalah bagian terdalam yang mengungkapkan tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Dia akan menghakimi kita berdasarkan hati kita. Semua tindakan dan perbuatan yang kita lakukan
akan diuji berdasarkan niat atau motivasi-motivasi terdalam kita. Saudaraku, penghakimannya tepat, bahkan melebihi penghakiman kita atas apa yang sudah kita timbang-timbang dengan sangat teliti sekalipun. Nah, saudaraku, mengenal diri dan melihat diri sesuai dengan kacamata Allah melihat kita adalah merupakan karunia Allah bagi kita. Semua informasi yang diberikan oleh ilmu atau teori-teori di dalam dunia ini sesungguhnya tidak cukup untuk menolong kita melihat diri kita sesuai dengan kacamata Allah sebagai pencipta kita di dalam melihat siapa diri kita. Salah satu penulis dan tokoh Kristen yang bernama J.I. Packer pernah mengatakan, untuk mengenal diri kita, kita membutuhkan sumber ganda, yaitu firman dan Roh Kudus, yaitu kebenaran Alkitab yang oleh Roh Kudus yang kemudian mencerahkan pikiran dan hati kita tersebut. Hanya melalui firman dan Roh Kudus, kita mengenal diri kita sebagai orang berdosa. Ketika kita menyadari betapa Allah itu kudus, baik, Dia agung, penuh kemurahan, dan adil, maka kita melihat siapa diri kita, betapa berdosanya kita ini. Semakin kita mengenal kemurahan Allah, semakin kita mengenal kebutuhan kita, dan semakin kita merasakan keagungan Tuhan, semakin kita tahu betapa kecilnya diri kita ini. John Calvin, Bapak Gereja kita, mengatakan tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa tidak ada pengenalan akan diri tanpa pengenalan akan Allah. Dan tidak ada pengenalan akan Allah yang terpisah dari kebenaran Alkitab atau firman yang dimeteraikan di dalam pikiran dan hati kita oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kiranya dengan pengenalan akan diri ini menolong kita untuk melihat diri kita dengan benar. Dan kita juga dimampukan untuk memiliki motivasi yang berkenan bagi Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu atau di dalam segala hal yang kita perbuat di dalam hidup kita. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin.